Lillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ikhwati din wa akhwati fillah, arsyadani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana kita mengawali puasa Ramadan. Yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat bulan, ya. Dan yang kedua, kalau ini tidak tercapai, dengan ikmalu sya'bana thalathina yauman, dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban sebanyak 30 hari, ya. Dan bagi daerah-daerah yang minoritas muslim, kata para ulama, dia melihat negara tetangganya, ya, di mana mereka sudah melakukan ru'yah, mana yang paling dekat, maka mereka mengikut daerah tersebut. Misalnya WNI yang ada di Kanada itu kan minoritas, ya, di situ, ya, yang ada di Eropa, ya, maka dia lihat daerah-daerah di sebelah negaranya dan mengambil ketetapan awal puasa Ramadan di daerah tersebut, ya. Nah, dan ini kejadian juga kalau musim dingin seperti ini, berarti di beberapa daerah itu malamnya panjang apa pendek, Pak? Panjang, ya. Siangnya yang pendek. Di daerah mana yang paling pendek siangnya nih kalau untuk musim dingin? Hah? Daerah? Islandia, Pak. Kanada juga termasuk? Berapa jam itu mereka siangnya? Oh iya, jadi 10 jam malamnya. Kalau musim panas baru malamnya lebih pendek, ya. Ya, jadi pernah ada jamaah kita yang dia itu di daerah, waktu itu dia kuliah di daerah Nottingham, ya. Jadi beberapa jam selesai tarawih, paling 2 jam 3 jam udah sahur. Masya Allah. Jadi malamnya pendek katanya, puasanya baru panjang. Itu fadlullah yu'tihi man yasha, ya. Kalau kita di Indonesia mungkin stabil, ya. Stabil, tetap stabil. 12-12. Nah, jadi dia mengawali puasa Ramadan dengan ru'yatul hilal daerah setempat. Begitu juga dengan buka puasanya, dia sinkronkan dengan daerah yang paling terdekat dengan dia. Sekalipun mungkin ada satu daerah yang sepanjang hari siang, tapi kan sepanjang hari terbit matahari gitu, ya. Tapi tetap maghribnya disesuaikan dengan daerah yang paling dekat. Nah, di sini disebutkan di halaman 234 yang bahasa Arab, alaman tajid, kepada siapa puasa Ramadan diwajibkan. Ajma'al ulama'u ala annahu yajibu as-shawmu 'ala al-muslimi al-'aqil al-baligh as-sahih al-muqim wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratan min al-haid wan nifas. Para ulama bersepakat bahwa puasa diwajibkan bagi seorang muslim. Muslim berakal, baligh, sehat dan mukim. Berarti ada 5 syarat wajib puasa, ya. Kepada siapa diwajibkan puasa? Muslim, berakal, baligh, sehat, mukim, baru suci dari haid dan nifas. Ada lagi yang menyebutkan ditambah syarat sah puasa itu tambahannya adalah niat, ya. Amma adamu wujubihi ala ghairil aqilil baligh
faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an thalathah. Adapun dalil bahwa orang yang tidak berakal, orang yang belum baligh itu tidak wajib berpuasa, berdasarkan hadis diangkat ketetapan hukum terhadap 3 golongan. Anil majnuni hatta yafiqa, dari orang yang majnun sampai dia sadar, sampai dia sehat, begitu ya. Dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan dari seorang anak kecil sampai dia baligh atau bermimpi, mimpi basah. Dan dianjurkan bagi wali-wali, orang tua dari anak kecil untuk membiasakan anaknya berpuasa, melatih mereka sebagaimana perbuatan para sahabat terhadap anak-anak mereka ridwanullahi alaihim. Ya, sebagaimana disebutkan di sini, fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihni fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'ami a'tainahu dzaka hatta yakuna 'inda al-iftar. Ini dalil menjelaskan bahwa para sahabiat terdahulu melatih anak-anak mereka agar terbiasa berpuasa. Wa amma 'adamu wujubihi 'ala ghairi as-sahihil muqim faliqaulihi ta'ala. Adapun dalil yang menjelaskan bahwa orang yang tidak sehat dan tidak mukim tidak wajib berpuasa, ya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka silahkan dia mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Fa in shamal maridu wal musafiru ajza'ahuma. Kalau orang yang sakit dan orang yang musafir itu tetap berpuasa, itu boleh dan mereka mendapatkan pahala, gitu ya. Lianna ibahatal fitri lahuma rukhsatan fa in akhadha bil azimati fa huwa khairun. Karena bolehnya mereka berbuka itu adalah rukhsah, keringanan. Kalau dia tetap melaksanakan puasa wajib, maka itu baik bagi mereka, tidak apa-apa, itu diperbolehkan. Nah, wa ayyuhuma afdal, al-fitru aw as-shaum? Bagi seorang yang sakit atau bagi seorang musafir, mana yang lebih afdal? Berbuka atau tetap berpuasa? Illam yajidil marid wal musafiru masyaqqatan bis-shaumi fas-shaumu afdal. Kalau seorang yang sakit atau musafir tidak mendapatkan kesulitan, ya, dia safar, ya santai aja, tidak terlalu berat bagi dia, maka puasa baginya lebih afdal. Tapi kalau dia mendapatkan kesulitan, entah dia terlalu lelah, haus, gitu ya, maka boleh dia untuk berbuka, bahkan berbuka itu lebih afdal bagi dia. Ada satu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Muslim, At-Tirmidzi, ya, dengan derajat yang sahih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan." Kami pernah berperang bersama Nabi di bulan Ramadan. Fa minna as-sha'imu wa minna al-muftir, fala yajidu as-sha'imu 'ala al-muftir wa al-muftiru 'ala as-sha'im. Di antara kami ada yang puasa, ada yang berbuka. Yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, yang berbuka juga tidak mencela yang berpuasa. Yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dzalika hasan. Wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasan. Mereka menganggap siapa yang kuat fisiknya, tidak mendapatkan kesulitan, melanjutkan puasa itu lebih afdal. Siapa yang menganggap dia tidak sanggup, dia lemah, dia mendapatkan kesulitan, maka berbuka itu lebih afdal baginya. Ya, itu baik baginya. Fa inna dzalika hasan.
Adapun wanita yang haid dan nifas tidak wajib berpuasa. Hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Nabi bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha." Bukankah wanita itu ketika dia haid, dia tidak berpuasa dan dia tidak sholat? Itulah menandakan bahwa wanita itu kurang agamanya. Ya. Apabila seorang wanita haid dan nifas berpuasa, maka itu tidak berpahala, bahkan dia berdosa. Ya, karena syarat puasa itu adalah suci dari haid dan nifas. Wajib bagi mereka untuk mengqadanya. Ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan derajat yang sahih, "Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalah." Wanita itu diperintahkan, kata Aisyah, kami dulu haid di zaman Nabi, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, jadi itu ikhwatiddin wa akhwati fillah, arsyadani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian juga disebutkan tentang niat. Ini secara khusus akan kita bahas, mungkin tidak ada dalam kitab kita ini, tentang syarat sah puasa itu. Tambahannya, pertama tadi suci dari haid dan nifas, yang kedua adalah niat. Jadi harus seseorang berniat dalam berpuasa. Ada bedanya puasa wajib sama puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, bapak boleh berniat walaupun itu sudah lewat waktu subuh. Contoh, pernah Nabi datang ke rumah salah seorang dari istrinya, lalu Nabi tanya, apa makanan kita hari ini? Maka istri beliau mengatakan tidak ada. Lalu apa kata Nabi? Fa inni idan shaim. Kalau begitu saya berpuasa. Padahal itu sudah pagi hari. Jadi kalau puasa sunnah, misalnya nih hari Senin atau Kamis, bapak dari ba'da subuh sampai jam 8 pagi, jam 7 pagi belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, boleh bapak berniat, saya niat puasa lah. Kalau yang sunnah. Kalau yang wajib tidak. Harus dia berniat itu minimal, ya, sebelum azan subuh. Ini yang akan kita bahas secara terperinci insyaallah. Mengenai niat, tentu dalilnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, ay mukhlishina lahul amal. Mengikhlaskan amalnya hanya kepada Allah. Hunafa, mereka adalah orang-orang yang lurus niatnya. Jadi begitu juga hadis innamal a'malu binniyat. Ada riwayat di dalam kitab Raudhatul Talibin disebutkan, Al-Imam An-Nawawi mengatakan la yasihhu shaum illa biniyatin wa mahalluha al-qalbu. Ini ucapan Imam An-Nawawi bermadhab Syafi'i. Apa kata beliau? Tidak sah puasa kecuali dengan niat, dan tempatnya niat adalah di dalam hati, bukan dilafazkan. Ya. Jadi wa mahalluha al-qalbu kata Imam An-Nawawi. Jadi cukup dalam hati seorang berniat mau puasa, itu sudah cukup. Tidak perlu nawaitu shauma ghadin an ada'i syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Walaupun kadang-kadang terucap juga gitu kan. Kenapa? Karena udah belasan tahun dia melakukan itu. Baru belajar ternyata tidak dilafazkan. Itulah Pak. Ya, jadi tidak perlu dilafazkan yang seperti, cukup dalam hati. Ya, Imam An-Nawawi sendiri nih, Imam Syafi'i jilid 2 nih, laqab beliau, gelar beliau. Beliau katakan, la yasihhu shaumu illa biniyatin wa mahalluha al-qalbu. Tempat niat itu di dalam hati. Disyaratkan untuk
sempurnanya niat 4 perkara. Ya, bagaimana syarat niat berpuasa itu sempurna? 4 perkara. Yang pertama al-jazmu, tekad yang kuat. Al-jazm, ya. Tekad yang kuat, tidak ada keraguan. Jadi dia nggak ragu ini bulan Ramadan atau masih 30 Sya'ban. Boleh ragu-ragu, harus kuat tekad. Al-jazm. Yang kedua at-ta'yin. Fala budda min ta'yinin niyati fi shaumi Ramadan wa shaumil fardhi wal wajib. Terperinci. Ya, yang kedua terperinci. Jadi dia terbetik dalam hatinya ini puasa Ramadan, bukan puasa Sya'ban. Itu maksudnya, terperinci. Ini puasa wajib, bukan puasa sunnah. Wala ta'yinu shaumi muayyanin ghairi Ramadan indal jumhur. Dan mayoritas ulama berpendapat hanya di bulan Ramadan inilah kita sebutkan niat itu terperinci bulan Ramadan. Kalau Senin Kamis bisa aja Bapak niatnya dalam hati puasa sunnah, udah bisa. Ayyamul bid bisa aja dalam hati Bapak terniat puasa sunnah, bisa. Tapi kalau Ramadan tidak, harus dalam hati itu kita yakin ini puasa wajib, itu puasa Ramadan. Dan ini anak yakin biasanya orang sudah tidak salah lah di sini ya, karena udah bulan Ramadan pasti dalam hatinya dia mau puasa Ramadan. Bukan berarti terperinci harus Ramadan ke-11, 12, tidak ada. Yang penting namanya itu puasa wajib, puasa Ramadan. Baik. Yang ketiga at-tabyid. Tabyid. Jadi pertama al-jazmu, at-ta'yinu yang kedua, yang ketiga at-tabyid. Yaitu berniat di malam hari. Tabyid, ya. Berniat di malam hari. Dari mulai terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Itulah waktu untuk berniat, itu tabyid namanya. Jadi misalnya kita baru buka puasa Ramadan kelima, minumlah bismillah, ya kan, makan kurma minum bismillah. Terniat dalam hati, besok saya puasa Ramadan lah, udah sah. Paham ya Pak? Yang penting niatnya itu muncul dari mulai maghrib sampai sebelum subuh. Jadi jangan ada lagi pertanyaan begini, Ustadz, saya malam ini lupa berniat. Ibu sahur nggak? Ya sahur Ustaz. Kan kontradiksi itu. Dia udah bangun sahur, udah makan sahur, tapi lupa berniat. Maksud dia itu lupa melapaskan niat. Nawaitu shauma ghadinnya lupa gitu. Padahal dalam hati ketika seorang udah makan sahur itu sudah niat. Atau ketika buka maghrib itu Bapak udah niat mau besok saya puasalah, qadarullah malam ini nggak terbangun sahur, itu sudah niat. Paham dong? Jadi tabyid itu berniat di malam hari dari ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Maka disebutkan dalam hadis, wa hadza syartun 'inda al-Malikiyyah wasy-Syafi'iyyah wal Hanabilah. Ini syarat menurut madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. 3 ulama madhab. Karena kalau dalam madhab Hanafi ada yang berpendapat cukup satu niat untuk 1 bulan. Wah, ini dijamak semua ini gitu kan. Secara umum boleh diyakini seperti itu. Cuman kan seseorang tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Bisa aja hari puasa ke-7 dia safar, dia tidak puasa. Berarti kan butuh tajdidun niyah kan, memperbaharui niat. Maka kalau dalam mazhab Hanafi mereka masih berpendapat boleh sekali niat untuk 1 bulan. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat niat itu harus diulang-ulang di malam hari.
menurut madhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Hadis mereka itu dari Ibnu Umar, dari Hafsah radhiyallahu anhum, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujma' as-siyamu qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak berniat puasa sebelum waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Nah. Yang keempat syaratnya tajdidun niyah likulli lailatin min ramadhana. Mengulang niat setiap malam. Itu yang keempat. Ini pendapat jumhur ya, setiap malam diulang. Dan sebagian dari pengikut madhab Maliki berpendapat itu tadi cukup 1 kali niat dalam 1 bulan. Nah, tetapi pendapat jumhur itu lebih kuat. Nah, kembali kita kepada al-wajiz. Di sini disebutkan apa yang wajib bagi Syekhul Kabir, orang yang sudah tua renta, lanjut usia, atau wanita yang sudah lanjut usia, orang yang sakit, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Artinya sakitnya ini sifatnya permanen. Anda pernah ketemu Pak, itu ikhwan kita dari daerah Pekanbaru. Usia bapak itu baru mendekati 50, 48, 49 gitu. Cuma dia sebutkan nama penyakitnya, Ana lupa. Dia bilang penyakit dia itu kalau tidak minum air dalam tempo 1 jam 2 jam, itu dia kejang-kejang. Jadi harus terus minum, paling lama 2 jam. Ya. Dan dia juga terkena komplikasi, diantaranya mah akut. Usia baru 48, 49 waktu itu. Jadi kalau begitu kasusnya, kondisinya, berarti kan dia terkena penyakit permanen ya. Ya sulit diharapkan kesembuhannya, karena itu sudah menahun. Nah, kalau seperti ini, dia disuruh mengqadha puasa pun sulit juga kan? Karena di luar Ramadan juga penyakitnya sama. Maka kalau dia demikian kondisinya, cukup dia bayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Dengan fidyah itu memberi makan orang miskin. Baik, nanti akan kita bahas secara terperinci tentang fidyah. Disebutkan waman ajaza 'anis shiyami li kibarin aw nahwihi aftara wa at'ama an kulli yawmin miskinan liqaulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang tidak sanggup berpuasa karena usianya yang sudah lanjut? Yang anak-anak duduk di depan boleh. Silakan sini, silakan. Baik. Karena usia yang lanjut atau penyakit yang dia derita, maka boleh dia cuman membayar fidyah. Dalilnya Al-Baqarah 184. Dari Atha, dia mengatakan bahwa dia mendengar Ibnu Abbas membaca ayat ini, lalu Ibnu Abbas mengatakan laisat bimansukhatin huwa asy-syaikhul kabiru wal mar'atul kabiratu la yastati'ani an yasuma fal yut'imani makana kulli yaumin miskinan. Ya. Tidaklah ini dihapus hukumnya. Itu orang yang sudah lanjut usia, wanita yang sudah lanjut usia, yang tidak sanggup berpuasa, maka mereka memberi makan atau membayar fidyah 1 hari untuk 1 orang miskin. Jadi Pak, ini dulu ayat Al-Quran. Tapi mansukh ayatnya udah dihapus, tetapi hukumnya masih berlaku. Ya, jadi orang yang sudah lanjut usia, seperti dalam Sahih Bukhari juga disebutkan bahwa Anas bin Malik ini kan termasuk sahabat yang terakhir wafat ya, generasi zaman-zaman di akhir
zaman sahabat itu Anas bin Malik. Ketika usianya sudah lanjut usia, beliau tidak sanggup berpuasa dan membayar fidyah di awal-awal Ramadan. Jadi kalau ada saudara kita, kakek, nenek, atau orang tua kita yang sudah lanjut usia, dia tidak sanggup puasa dan kemungkinan besar untuk mengqadha juga tidak sanggup di luar Ramadan, maka suruh untuk membayar fidyah. Kapan bayar fidyahnya? Boleh di awal Ramadan, boleh disamakan dengan pembayaran zakat mal atau zakat fitrah, boleh. Ya. Kalau di awal dia dahulukan itu juga afdol, tidak apa-apa. Nah, bagaimana hitung-hitungan fidyah? Pertama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab ketika dia menjelaskan Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni, pertama membayarnya dengan makanan yang sudah masak. Itu satu porsi nasi bungkus atau nasi kotak itu untuk satu hari puasa yang ditinggalkan. Jadi contoh nih, kakek kita tidak puasa Ramadan, kita katakanlah full 30 hari karena dia udah lanjut usia. Maka bapak ingatkan kepada warisnya, walinya untuk membayar fidyah. Berarti 30 bungkus nasi atau 30 nasi kotak. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, sesuai dengan menu pertengahan yang biasa dia berikan kepada keluarganya. Kalau biasa makan ayam, daging gitu ya. Kalau biasa makan pakai jengkol ya, pakai jengkol juga. Nasi padang ya kan. Nah, jadi makanan pertengahan. Boleh nggak diganti dengan uang? Yang lebih afdol adalah makanan. Karena di ayat itu jelas. Al-Baqarah 184, fidyatun ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Jadi mayoritas ulama mazhab berpendapat ta'am udah makanan yang siap saji. Kalau boleh pakai uang, berarti fidyatun fulus. Ta'am ya. Jadi yang lebih baik makanan. Itu kalau yang sudah jadi, dan ini lebih simpel. Boleh Bapak bayarkannya dicicil. Pekan pertama 10 bungkus. Cari orang miskin di kampung kita siapa? Kasih 10 kotak. Besoknya kasih 10 lagi. Besoknya kasih lagi 10. Atau pekan berikutnya tidak apa-apa. Orang yang sama juga tidak apa-apa. Misal nih, satu rumah ada 5 orang, suami istri sama anaknya 3. Kita kasih 10 bungkus untuk mereka atau 10 kotak. Nah, itu ya. Kemudian disebutkan bahwa kalau fidyahnya itu berbentuk beras yang masih mentah itu ya. Nah, di sini dikatakan qadrut ta'amil wajib annahu du'afa 'anil shaumi 'aman fa sana'a jafnatan saridin wa da'a 30 miskinan fa ashba'ahum. Ada yang berpendapat sekitar 8 on sampai 1,5 kilo. Ya, ini macam-macam pendapat madhab, karena kan satu sa' kalau zakat fitrah itu kan satu sa' ya. Satu sa' itu kalau dalam Lajnah Daimah Saudi itu sekitar 3 kilogram. Makanya kita bayar zakat fitrah berapa orang anak kita? 5 sama istri berarti 7 kali 3 21 kilo. Nah, kalau dia fidyah itu setengah sa'. Jadi kita ambillah pendapat contoh beras 1,5 kilo. Ini kalau antum mau bayarkan fidyah mentah ya Pak. Berarti kalau 1,5 kilo, ada yang berpendapat 8 on memang. 1,5 kilo kali 30 hari berarti 45 kilo.
Tapi kan nggak bisa kita beri makan cuman beras doang. Harus ada lauk pauknya, harus belikan juga minyak makan, belikan juga lauknya apa, ya. Dan itu boleh kepada 2 keluarga atau 3 keluarga. Itu kalau mau bayar fidyah mentah. Atau boleh juga bapak masakkan, baru undang 30 orang miskin. Seperti yang dilakukan sama Anas bin Malik ini tadi. Ya, jafnah itu apa makanan di sini jafnah? Jubnah. Apa jubun itu jubun? Minyak ya? Keju. Oh, keju dan ada rotinya berarti ya. Jadi sarid ini kan apa? Itu roti campur daging dan ada kuahnya. Itu ada jubnahnya ya. Berarti keju, roti, daging, ada kuah. Apa itu di sini? Burger nggak ada kuahnya. Intinya makanan lah. Tamis. Kalau tamis itu nggak, kecuali bapak tiap hari makan tamis berarti fidyahnya tamis juga gitu kan. Nah, jadi sesuai dengan makanan setempat. Nabi pernah mendirikan walimah, mengadakan walimah. Ya, makanan walimahnya sarid ini, roti, ada daging, campuran daging sedikit dan ada kuahnya, gitu ya. Anda lihat kemarin ada mat'am, tulisannya mat'am sarid. Mudah-mudahan nanti ada ikhwan yang undang kita ke sana. Penasaran ini saridnya ini sama enggak seperti yang di hadis Nabi atau gimana? Ya, jadi pernah Anas seperti itu, beliau masak banyak, baru undang 30 orang miskin untuk fidyahnya. Berarti seperti itu, Pak. Boleh Bapak bagikan 30 kotak nasi atau undang orang makan. Tapi kan kalau ngumpulin 30 orang sulit ya. Dan orang juga merasa emang saya miskin katanya kan. Bagus kita kasih aja. Tidak apalah harus kita bilang ini fidyah, tidak perlu. Penting dalam hati niat kita, ini fidyah saya, berikan sama mereka sudah. Karena ada orang-orang yang tersinggung ketika diberikan fidyah kepada mereka. Nah, jadi baiknya makanan ya. Jadi jangan diganti dengan uang. Baik. Itu bagi siapa? Orang laki-laki dan perempuan yang sudah lanjut usia dan tidak sanggup puasa, atau orang yang terkena penyakit yang sifatnya permanen. Itu tadi mah akut. Gak bisa dia kalau tidak makan, bakalan kejang-kejang gitu ya. Walaupun usianya masih 30 tahun, 20 tahun. Tapi dia terkena penyakit mah akut, dibilang sama dokter ini nggak sanggup puasa. Tapi jangan kita lantas bermudah-mudah. Taib al-hubla wal murdi. Bagaimana dengan wanita yang hamil dan menyusui? Ini khilafnya sangat panjang juga ini. Wal hubla wal murdi idza lam tutiqa as-sawma aw khafata ala auladihima falahumal fitru wa alaihimal fidyatu wala qada'a alaihima. Wanita yang hamil dan menyusui, kalau dia tidak sanggup berpuasa atau karena dia takut berbahaya kepada anak-anaknya, kepada anak yang sedang dia susui, maka bagi mereka untuk berbuka puasa dan atasnya hanya yang wajib baginya fidyah. Wala qada'a alaihima, tidak ada qada atas mereka berdua yang hamil dan menyusui. Kalau dia takut terhadap anaknya, mudarat terhadap anaknya. Berarti Syekh Abdul Azim Al-Badawi menguatkan pendapat wanita yang hamil dan menyusui boleh berbuka dan cukup bayar fidyah. Karena ada sebahagian muslimah tahun-tahunnya tidak lepas dari hamil dan menyusui. Tahun pertama hamil, ya kan? Kedua, ketiga masih menyusui. Tahun keempat hamil balik. 5 dan 6 menyusui. Tahun ke-7 hamil lagi. Dan ini Masya Allah, berarti dia wanita yang subur, Masya Allah. Ya, mungkin ada yang bilang tengok-tengokan aja bisa hamil Ustaz gitu. Itu udah berlebihan majasnya ya. Jadi yang seperti itu
menurut pendapat Ibnu Abbas, jadi Ibnu Abbas punya anak perempuan, disebutkan dalam Sahih Bukhari, punya anak perempuan sedang hamil. Jadi tidak sanggup puasa, disuruh berbuka sama Ibnu Abbas dan cukup bayar fidyah. Tapi perlu kita pahami bahwa ada juga ulama yang mengatakan wanita yang hamil dan menyusui harus mengqadha. Ya. Tapi kalau Anda lebih condong kepada pendapat yang menyebutkan cukup bayar fidyah. Di sini dikatakan idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murdi'u ala waladiha fi ramadhana qala yuftirani wa yut'imani makana kulli yaumin miskinan wala yaqdiyani shauma. Ini menguatkan pendapatnya. Tetapi ingat, jumhur ulama berpendapat wanita yang hamil dan menyusui kemudian berbuka puasa, dia wajib qadha. Di waktu-waktu ketika dia nanti sudah tidak hamil dan tidak menyusui. Itu mayoritas ulama berpendapat begitu. Nah, siapa yang berpendapat wanita hamil dan menyusui boleh bayar fidyah? Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas dan beberapa ulama lain, Ibnu Umar juga berpendapat begitu. Tapi ingat, khilaf di sini sangat kuat. Ada juga yang berpendapat wajib qadha dan bayar fidyah sekaligus. Nah, namun wallahu alam, kalau di kitab yang kita bahas ini Syekh Abdul Azim Al-Badawi, begitu juga referensi tambahan dalam Sahih Fiqh Sunnah, mereka menguatkan pendapat yang pertama. Kalau wanita itu ya sulit bagi dia untuk mengqadha puasa Ramadan karena tadi hamil, menyusui dan berulang demikian, maka cukup suaminya yang membayarkan fidyah. Maka bapak tanya sama ibu di rumah, mana tahu masih ada hutang fidyahnya. Dulu anak pertama biasanya karena belum belajar dulu kan, udah dibayar fidyahnya. Kalkulasikan berapa hari tidak berpuasa gara-gara hamil atau menyusui. Katakanlah 30 hari. Nah, hitung dan bayarkan sekarang segera. Fidyahnya bayarkan sekarang. Nah, ya jadi seperti itu jamaah sekalian. Kemudian arkanus shaum, rukun puasa. Jadi ada yang menambahkan rukunnya itu pertama niat. Ya. Kalau di dalam sini dikatakan rukunnya niat. Kalau di kitab yang lain rukunnya cuma satu. Apa itu? Al-imsak. Ya. Rukun puasa itu adalah pertama niat, yang kedua al-imsak. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, dalilnya Al-Baqarah ayat 187. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus shiyama ilal lail. Ya. Jadi inilah rukun puasa, yaitu al-imsak, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berikutnya, yang membatalkan puasa ada 6. Di sini disebutkan al-aklu wasyurbu amdan. 1 dan 2, makan dan minum dengan sengaja. Itu yang membatalkan puasa. Apabila dia makan atau minum karena lupa, tidak ada qadha atasnya dan tidak ada kafarah, tidak ada denda. Biasa tuh, hari pertama, hari kedua, karena kita jarang puasa, kebablasan, makan, minum. Diingatkan sama teman, nanggung belum minum katanya. Dia minum, batal puasanya. Dia makan nih kan, makan roti. Antum udah makan, ini kan Ramadan. Aduh nanggung dia minum. Batal puasanya. Tapi kalau sudah ketika diingatkan dia tinggalkan rotinya itu, berarti masih sah puasanya. Ya, seperti itu. Man nasiya, siapa yang terlupa dan dia dalam keadaan berpuasa, dia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya
karena yang memberi dia makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau terlupa itu dimaafkan. Yang ketiga pembatal puasa al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Itu membatalkan puasa, membatalkan puasa. Tapi kalau dia tidak sengaja, tidak ada qadha atasnya. Siapa yang muntah tidak sengaja, maka tidak ada qadha atasnya. Dan siapa yang muntah dengan sengaja, maka atasnya qadha. Yang keempat dan kelima yang membatalkan puasa adalah al-haid wan nifas, haid dan nifas. Walaupun di jam terakhir bulan puasa, hari puasa, ya. Dan yang keenam yang membatalkan puasa adalah al-jima'u, berhubungan badan suami istri, ya. Berhubungan badan itu membatalkan puasa, wajib atasnya kafarah, denda. Apa dendanya? Orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, pertama memerdekakan budak kalau ada. Tapi sekarang kan sulit dapat budak. Kalau dia tidak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari terus nyambung. Kalau itu tidak sanggup, memberi makan 60 orang miskin. Sahabat yang ngadu kepada Nabi, dia bilang, ya Rasul, sepertinya di kampung saya nggak ada orang yang paling miskin kecuali kami berdua. Ya, jadi kata Nabi, ambil ini kurma dan sedekahkan itu kepada orang-orang yang ada di sana. Ya, baru dia bilang yang paling miskin sepertinya adalah kami ya Rasulullah. Kalau begitu kasih makan keluargamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, di antara pembatal puasa, dan kita jabarkan sedikit mengenai ma yubtilus shiyam. Ya, pembatal puasa ini ada pembatal puasa yang menyebabkan seseorang harus mengqadha atau mengganti puasanya. Itulah tadi karena berhubungan badan. Jadi dendanya itu dia menggantinya dengan puasa 60 hari berturut-turut. Ada tambahan di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh Abu Malik di dalam Shahih Fiqh Sunnah, di antara yang membatalkan puasa adalah ta'ammudul istimna. Sengaja melakukan onani, maka ini membatalkan puasa. Tapi kalau dia bermimpi, mimpi basah di siang hari bulan Ramadan, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, jadi dia tidur siang habis zuhur. Ya, kemudian dia mimpi basah dan mengeluarkan mani. Maka itu tidak lam yufsid shaumuhu, tidak rusak puasanya. Apalagi yang membatalkan puasa, ini yang kadang-kadang tidak disadari sama orang. Niyatul iftar, berniat untuk buka puasa. Nah, ini bahaya nih. Fa innawa ibtala shaumihi wa azima 'ala al-iftari jaziman muta'ammidan dzakiran annahu fi shaumin batala shaumuhu wa illam ya'kul aw yashrab. Apabila dia sudah berniat untuk berbuka dan dia sadar dia dalam keadaan berpuasa, dia ingat, maka batal puasanya otomatis sekalipun belum makan atau minum. Kadang-kadang kan anak-anak tuh suka ngancam sama mamanya, ya, ngancam orang tuanya. Saya buka puasa ya, katanya.
itu batal langsung itu. Kalau udah dia ucapkan, walaupun belum makan, belum minum. Ya, makanya sebenarnya ucapan sebahagian orang, ayo batalkan puasanya, itu nggak baik. Ya, tidak pada tempatnya. Udah kita ayo buka puasa. Jangan bilang batal puasa antum nanti. Likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi bilang aja, ayo kita iftar, kita buka puasa. Ya, jangan biasakan, kan biasa tuh mau 5 menit lagi sebelum azan, 1 menit, ayo batalkan kata orang ya. Batal puasanya nanti. Walaupun kita tidak yakin puasanya pasti batal, tapi ucapan itu tidak baik dan tidak cocok, tidak pada tempatnya untuk diucapkan. Nah, jadi seperti itu. Dikatakan wa hadza madhhabu Syafi'i wa zahiru madhhabi Ahmad wa Abi Thawr wa Zahiriyah wa ashabir ra'yi illa anna ashabar ra'yi qalu in 'ada fa nawa qabla intisafin nahari ajza bina'an ala aslihim annahu tasihhu niyyatu minan nahar. Jadi ini jamaah sekalian pendapat dalam madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Zahiri mengatakan orang yang udah berniat untuk buka puasa walaupun belum makan minum apa-apa otomatis batal puasanya. Ya, jadi itu. Mengenai muntah dengan sengaja, nih kita jelaskan juga. Kalau dia misalnya naik mobil, kemudian dia muntah, maka sebahagian besar ulama mengatakan ini bukanlah muntah yang disengaja, ya. Tapi kalau dia dia pancing muntahnya itu kemudian dia muntah supaya batal puasanya, maka langsung otomatis puasanya batal. Baik, jadi itu yang membatalkan puasa Ramadan. Apalagi yang berikutnya yang membatalkan puasa ini tambahan ar-riddatu 'anil Islam, murtad dari agama Islam. Orang yang murtad otomatis puasanya batal. Jadi ini sepakat ulama bahwa ar-riddah atau al-murtaddu itu batal amalannya, batal puasanya. Dalilnya surah Az-Zumar ayat 65. Allah katakan, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Apabila engkau melakukan syirik, pasti terhapus amalan-amalanmu. Jadi orang yang melakukan kesyirikan menduakan Allah yang paling tingginya, ya, adalah dapat membatalkan amalan. Dan pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang rukun-rukun Islam. Kalau dia sebagai umat Nabi Muhammad, dia juga nanti akan ditanyakan tentang itu pada hari kiamat. Ini orang-orang sekarang ini, Pak, yang ada di dunia ini, berapa miliar orang sekarang? 9. Sekitar segitulah, katanya yang muslim 3 miliar ya, atau 2. Nah, yang kita katakanlah 10 miliar contohnya umat manusia hari ini. Itu semua kan umat Nabi Muhammad kan ya. Nah, itu semua akan ditanyai, kenapa tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Mereka akan ditanya kenapa tidak salat? Kenapa tidak puasa Ramadan? Kenapa tidak bayar zakat? Karena mereka umat Nabi Muhammad. Cuman terbagi 2. Ada umat dakwah, itu yang belum masuk Islam, itulah ummatud dakwah. Ada umat istijabah, umat yang sudah menerima syariat. Tapi manusia yang ada hari ini 9 atau 10 miliar itu semua umat Nabi Muhammad. Dan semua akan ditanyai, kenapa tidak puasa Ramadan? Kenapa tidak mengucap 2 kalimat syahadat? Kenapa tidak salat? Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulunya tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Walam naku nut'imul miskin. Kami tidak mau memberi makan orang miskin, tidak bayar zakat, tidak bersedekah.
wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami berada di barisan orang-orang yang mengolok-olok agama Islam. Jadi itu ya, waliyadzubillah. Jadi mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban tentang rukun Islam, rukun iman, karena mereka adalah umat Nabi Muhammad. Baik, mungkin demikian dulu yang bisa kita sampaikan. Nanti tanya jawabnya ba'da al-'asr insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.